Franchise digital adalah model bisnis yang menggunakan internet untuk operasional dan pemasaran. Franchise digital menggabungkan teknologi digital dengan konsep franchise. Ini memungkinkan pengusaha mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan ini termasuk jangkauan pasar yang lebih luas dan efisien operasional. Perbedaan antara franchise konvensional dan digital. Lokasi. Franchise konvensional butuh toko fisik, sedangkan franchise waralaba online bisa dijalankan di mana saja. Modal awal. Franchise digital butuh modal awal yang lebih rendah dibandingkan franchise konvensional. Fleksibilitas. Franchise digital menawarkan fleksibilitas lebih dalam hal waktu dan lokasi operasional. Jangkauan pasar. Franchise online shop bisa menjangkau pasar lebih luas secara geografis. Keuntungan bergabung dalam franchise digital. Yang pertama, biaya investasi awal lebih terjangkau. Franchise digital butuh modal awal yang lebih rendah dibandingkan franchise konvensional. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan lokasi. Pengusaha bisa menjalankan waralaba online dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, jangkauan pasar yang lebih luas. Keuntungan franchise digital termasuk kemampuan menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia dan luar negeri. Yang keempat, pemanfaatan teknologi terbaru. Franchise digital memungkinkan penggunaan teknologi terkini, meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Langkah-langkah memulai franchise digital. Memulai bisnis franchise digital butuh persiapan yang matang. Mulai dari yang pertama, riset dan pemilihan brand franchise. Sebelum memulai, riset mendalam diperlukan untuk memilih brand franchise yang pas. Pelajari reputasi dan kinerja franchise, pastikan juga sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Yang kedua, persiapan modal dan investasi. Siapkan modal dan investasi yang dibutuhkan. Biaya awal franchise termasuk lisensi, pelatihan, inventaris, dan peralatan. Jangan lupa juga biaya royalti tahunan dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, strategi pemasaran digital yang efektif. Dalam era digital, strategi pemasaran online sangat penting. Fokus pada optimasi SEO, pemasaran media sosial, dan kemitraan dengan influencer yang relevan. Dalam sebuah perjanjian lazimnya memiliki 3 unsur ini. Yang pertama, essentialia adalah unsur pokok yang wajib ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini menentukan terbentuknya perjanjian dan membedakan satu jenis perjanjian dari yang lain. Tanpa essentialia, perjanjian kehilangan inti dan maksudnya sehingga tidak dapat dianggap sah atau tidak mewakili kesepakatan yang dimaksud para pihak. Yang kedua, naturalia adalah ketentuan secara otomatis melekat pada suatu perjanjian menurut undang-undang. Unsur ini tidak bersifat mutlak karena para pihak berhak mengatur sendiri sesuai kebutuhan. Jika tidak diatur secara khusus, maka ketentuan dalam KUH Perdata berlaku. Dengan demikian, naturalia memberikan fleksibilitas namun tetap menyediakan kerangka hukum standar bila para pihak tidak membuat pengaturan tambahan. Yang ketiga, accidentalia adalah ketentuan tambahan yang dicantumkan para pihak dalam perjanjian dan tidak diatur langsung oleh undang-undang. Unsur ini bersifat pilihan tergantung kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian muncul kewajiban yang disebut prestasi, yaitu apa yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Sebaliknya, prestasi terjadi ketika pihak tersebut tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Jika kriteria prestasi tidak diatur secara khusus, maka pihak yang dirugikan dapat mengirimkan somasi sebagai peringatan resmi dengan batas waktu pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, prestasi dan prestasi menjadi aspek penting dalam menjaga pelaksanaan dan integritas perjanjian. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian contoh kasus. Nah, kasus yang kami ambil adalah kasus PT MySalon International dan Ratnasari Lukitaningrum. Dalam kasus ini, perjanjian warabalanya itu sudah memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata, di mana yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Nah, perjanjian ini dilakukan secara sadar dan juga sukarela oleh para pihak. Kemudian yang kedua ada kecakapan hukum. Di sini kedua belah pihak adalah subjek hukum yang cakap. Kemudian yang ketiga adalah objek tertentu. Nah, di sini objeknya jelas, yaitu penggunaan merek dan juga sistem bisnisnya MySalon. Kemudian yang keempat adalah sebab yang halal. Nah, isi dalam kontrak ini semuanya tidak ada yang menentang undang-undang sehingga unsur sebab yang halal ini telah memenuhi dalam perjanjian ini. Analisis masalah hukum. Di sini terdapat 2 analisis masalah hukum. Yang pertama adalah prestasi oleh PT MySalon International.
Kegagalan PT My Salon dalam menyediakan karyawan yang cukup itu berdampak langsung pada operasional salon. Nah, ini menyebabkan Ratna Sari sebagai penerima warabala tidak dapat menjalankan usaha secara efektif dan mengalami kerugian. Ratna Sari di sini merasa dirugikan oleh tindakan PT My Salon International meskipun tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang kedua adalah uang prestasi oleh Ratna Sari. Nah, dalam perjanjian warabala, royalty fee ini dihitung berdasarkan pendapatan bulanan setiap outlet. Namun, pemberi warabala tidak memperoleh data pendapatan outlet My Salon untuk periode Juli hingga Desember tahun 2016. Nah, sehingga terjadilah ketidakjelasan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalty fee ini. Penerima warabala juga tidak memberikan tanggapan ataupun permintaan informasi terkait pendapatan dan royalty fee tersebut. Selain itu, penerima warabala outlet My Salon tidak membayar royalty fee yang dihitung dari pendapatan bulanan selama Januari hingga September tahun 2017. Nah, kelalaian penerima warabala dalam memenuhi kewajiban ini secara nyata menimbulkan kerugian bagi pemberi warabala. Kemudian terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Yang pertama adalah kewajiban pembayaran. Ratna Sari di sini sudah lalai membayar royalty fee kepada PT My Salon sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya, sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian atau yang biasa kita sebut sebagai uang prestasi. Kemudian yang kedua ada kepatuhan terhadap SOP. Ratna Sari di sini juga tidak sepenuhnya mematuhi SOP yang ditetapkan oleh PT My Salon, yang juga merupakan bentuk uang prestasi. Kemudian yang ketiga ada dukungan dan juga pelatihan. PT My Salon belum optimal dalam memberikan pelatihan dan juga dukungan yang dibutuhkan penerima warabala, sehingga berpotensi melakukan uang prestasi juga. Nah, di sini juga ada solusi hukum, di mana apabila terjadi uang prestasi dalam bentuk kontrak bisnis modern, khususnya franchise digital, langkah awal yang dapat ditempuh adalah somasi. Somasi ini sebagai peringatan agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Jika somasi ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh negosiasi ataupun mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Namun, apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan uang prestasi ke pengadilan sesuai ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mencantumkan klausul penyelesaian sengketa secara jelas dalam kontrak bisnis digital. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kontrak bisnis modern termasuk franchise digital dan kontrak elektronik tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, meskipun berbasis digital, kontrak bisnis modern tidak terlepas dari risiko hukum, khususnya uang prestasi akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kontrak yang jelas, transparan, dan juga berimbang agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap aspek hukum kontrak bisnis modern, para pelaku usaha diharapkan dapat mampu menjalankan kerjasama bisnis secara profesional, beritikat baik, serta menghindari sengketa hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Baik, sekian video edukasi terkait dengan perjanjian warabala dari kami, dua Jolin NPM 2351040 dan juga Jolin saya sendiri 2351053. Terima kasih atas perhatiannya.